Halo untuk seluruh anak didikku kelas 8. Kita berharap kita semua masih dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Baik, pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi lanjutan bab sebelumnya mengenai semangat dan komitmen kebangsaan demi persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pemuda melalui semangat Sumpah Pemuda tentu harus kita jaga dan juga kita lestarikan, yakni melalui semangat serta komitmen kebangsaan demi menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang materi ini, mari kita awali dulu pertemuan kita dengan berdoa. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, mari ingat kembali tentang nilai-nilai apa saja yang perlu kita teladani dari semangat Sumpah Pemuda. Nah, salah satu nilai semangat Sumpah Pemuda adalah tentang rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air bisa kita wujudkan melalui yang namanya prestasi. Nah, coba lihat di slide ini. Nah, ada gambar di sini, bisa dilihat ya. Nah, kemudian disuguhkan kita pertanyaan tentang apa sih manfaat kegiatan yang dilakukan gambar di samping. Ayo, adik kami boleh dijawab ya masing-masing ya. Ya, Mem yakin semua pasti jawabannya benar. Sebelum kita bahas apa manfaatnya, kita pahami ya bahwa yang kita lihat di sini ya, ada beberapa atlet yang memenangkan perlombaan ya, ataupun yang mendapatkan prestasi dalam bidang olahraga. Prestasinya di kancah dunia internasional, tepatnya pada Liga SEA Games tahun 2017. Nah, ini tanya apa manfaatnya? Tentu manfaatnya sangat banyak ya, dan sangat diharapkan oleh bangsa ini. Dengan berprestasi, tentu negara kita akan bangga ya. Dengan prestasi ini juga negara kita akan dikenal oleh dunia luar ataupun di dunia internasional. Nah, melalui semangat komitmen kebangsaan demi persatuan ya, sangat-sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini. Nah, sikap kita dan juga tindakan dapat dilakukan untuk menjaga dan membiasakan semangat komitmen kebangsaan seperti yang dilakukan para atlet ini ya. Apa yang mereka lakukan merupakan sebuah semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan melalui prestasi di bidang olahraga. Nah, tentu mereka akan membanggakan bangsa kita, dan juga melalui prestasi ini juga tentu bisa mempererat rasa persaudaraan dan juga rasa persatuan bangsa Indonesia ya. Jadi bisa terjawab apa yang ditanyakan oleh pertanyaan ini. Nah, mari kita bahas sama-sama mengenai semangat kebangsaan. Jadi di pertemuan ini kita hanya fokus membahas tentang semangat kebangsaan. Ada dua kata yang perlu kamu pahami. Yang pertama ada kata semangat, yang kedua ada kebangsaan. Semangat ya, tentu semua pemuda pasti memiliki namanya semangat dalam diri masing-masing. Kata semangat itu sendiri bisa kita artikan suatu daya, dorongan ataupun motivasi manusia untuk mewujudkan keinginannya. Ya, jadi semangat itu adalah seperti acuan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada kebangsaan. Jadi kebangsaan itu adalah kelompok masyarakat yang bersamaan bahasa, sejarah, serta mempunyai pemerintahan sendiri. Nah, pemerintahan sendiri maksudnya di sini tentu pemerintahan yang sah, yang dipilih langsung oleh rakyat, baik melalui pemilu maupun pilkada, ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanah buruh. Aduh, ini dulu. Ini cepat. Cuman sana kita. Mainan ini. Bawa dulu ini. Taruh di sini. Putar. Habis sudah. Jago-jago ini lah. Bikin sini.
Nah, dari kedua kata ini, maka bisa kita simpulkan bahwa ini katakan semangat kebangsaan adalah motivasi, keinginan yang kuat yang dimiliki setiap warga negara dalam merebut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Ya, saya ulangi, semangat kebangsaan itu adalah motivasi ataupun keinginan, semangat yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Kamu sebagai pelajar bisa mewujudkan ini contohnya melalui yang namanya prestasi, ya. Nah, semangat kebangsaan itu memiliki atau terkandung di sana dua nilai. Di antaranya ada nilai nasionalisme dan juga nilai patriotisme. Nilai nasionalisme ini juga merupakan nilai semangat yang kita teladani dari para pemuda-pemudi bangsa kita, ya, dalam mewujudkan kemerdekaan. Nasionalisme sendiri itu tidak asing lagi bagi kita sendiri. Ya, nasionalisme itu nanti dibagi dua, dalam artian luas dan juga dalam artian sempit, ya. Nah, kalau dalam artian luas itu mengarah ke hal yang positif, sedangkan dalam artian sempit itu mengarah ke hal yang negatif. Mengapa demikian? Kita bahas sama-sama. Arti nasionalisme itu sendiri, ya, merupakan paham yang menganggap kesetiaan tertinggi yang diserahkan kepada negara kebangsaan atau bisa dikatakan nation state. Jadi intisari dari nasionalisme ini adalah bentuk rasa cinta tanah air kita, bentuk kebanggaan kita terhadap negara kita sendiri. Dalam arti positif tadi, dalam arti luas, mencintai bangsa sendiri tapi tidak memandang rendah negara asing. Itu bagus. Nah, sedangkan dalam artian sempit, ya, itu mengarah ke negatif. Kenapa demikian? Karena merupakan paham yang mencintai negaranya secara berlebihan, tetapi memandang rendah negara lain. Apakah itu tidak baik? Ya, tentu tidak baik. Nah, maka dia mengarah ke hal negatif. Chauvinisme. Jadi paham ini tidak diajarkan oleh nilai-nilai Pancasila kita, ya. Ya, tidak diajarkan yang namanya chauvinisme, dan ini bertentangan jelas pada Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sedangkan patriotisme bisa kita artikan sebagai sikap seseorang untuk bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kemajuan bangsa. Patriotisme sekarang, ya, cara memaknai patriotisme sekarang dan juga sebelum kemerdekaan tentulah tidak sama, karena masanya juga sudah berbeda, tantangannya juga beda. Nah, kalau dulu bentuk patriotisme itu mengorbankan nyawa untuk bangsa kita, untuk merebut yang namanya kemerdekaan. Tetapi kalau patriotisme saat ini adalah sikap kerelaan kita, ya, sikap kerelaan kita untuk memajukan bangsa ini. Ya, tidak perlu hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Jadi mulai dari hal kecil saja. Nah, melalui prestasi, ya, dengan kamu memiliki prestasi, tentu kamu nanti bisa akan memajukan bangsa kita ini, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi patriotisme mengarah ke bentuk bela negara seperti itu. Nah, muncul pertanyaan kembali diajukan kepada kita melalui dua nilai yang tertanam dalam semangat kebangsaan tadi, ya. Apakah yang bisa kalian lakukan untuk membela bangsa Indonesia saat ini? Ya, karena patriotisme adalah bentuk bela negara. Kita tahu semua bahwa negara kita dan juga negara-negara lain sedang mengalami yang namanya bencana. Nah, bentuk pembelaanmu terhadap bangsa ini apa kira-kira? Yang diharapkan atau yang diinginkan dari kita hanya hal kecil saja, dengan kamu stay di rumah, belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah, tidak kemana-mana, itu adalah bentuk bela negaramu. Menaati peraturan dari pemerintah, itu adalah bentuk bela negaramu. Jadi tetap di rumah anak-anak kami semua, ya. Baik, bentuk-bentuk semangat kebangsaan. Nah, bentuk-bentuk semangat kebangsaan yang bisa kita implementasikan diantaranya memiliki semangat persatuan dan kesatuan, ya.
Jadi dengan kamu memiliki semangat persatuan, berarti bentuk semangat kebangsaan sudah tertanam dalam dirimu. Contoh semangat persatuan dan kesatuan. Dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain, berarti kamu sudah memiliki semangat persatuan. Ya, saling menghargai. Yang kedua, memiliki semangat juang mempertahankan negara. Nah, bentuk ataupun contoh semangat juang untuk mempertahankan negara kita. Nah, dengan mengisi hal-hal baik, dengan memajukan negara ini, berarti kita sudah mempertahankan negara kita. Yang ketiga, mendukung aktif agar tercapai cita-cita bangsa kita. Nah, cita-cita bangsa kita ini tertulis jelas dalam dasar hukum kita, Undang-Undang Dasar tepatnya alinea kedua, yakni ingin mewujudkan negara yang merdeka, negara yang bersatu, negara yang adil, dan juga negara yang makmur. Itu dia. Yang terakhir, memiliki semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ya, rela berkorban demi kepentingan bangsa bisa kita temui dalam jiwa para atlet yang rela mengorbankan waktunya untuk membanggakan atau mengharumkan bangsa kita ini. Kamu juga bisa seperti itu, ya, dimana prestasi yang kamu miliki dalam hal apapun itu termasuk, ya, semangat mengorbankan kepentingan bangsa karena mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, dari 4 poin ini membuat pertanyaan, sudahkah kalian memiliki sifat semangat kebangsaan itu? Berikanlah masing-masing contoh pelaksanaan dari keempat bentuk semangat kebangsaan tersebut. Jadi tambahkan nanti di catatan kamu, ya, supaya membuat real contoh pelaksanaan bentuk-bentuk semangat kebangsaan ini, yang 4 poin ini, ya. Baik, demikian anak-anak kami, ya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan, ya. Tuliskan di catatan kamu, nanti sekali mengirimkan saja dengan materi minggu depan, ya. Demikian, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa agar negara kita tetap perlindungan Tuhan dan cepat kembali seperti biasanya. Itu saja dulu dari Mem. Salam, selamat pagi.